Halo Sobat Fisika, kembali bersama saya. Kita akan membahas topik fisika yang seru untuk riset. Salah satunya yang terbaru adalah bernama Quantum Anomalous Hall Effect. Apa itu Quantum Anomalous Hall Effect? Kita bisa melihat Hall Effect dulu ya. Hall Effect itu adalah fenomena ketika kita apply medan listrik, kemudian pada saat bersamaan kita apply juga medan magnet, maka ada drift ya dari suatu muatan yang arahnya itu tegak lurus. Saya tulis proporsional aja ya. Proporsional dengan arah dari medan listrik dan medan magnetnya gitu ya. Jadi kalau kita drift ke arah E, ke arah kanan, kemudian B ke kanan, akan muncul ya kecepatan yang akhirnya juga sebanding dengan arus gitu ya, yang ke arah Y gitu. Nah, maka J-nya ini bisa dituliskan sebagai sigma kali E. Sigma adalah konduktivitas gitu ya. Maka akan muncul misalkan J di komponen di arah Y, kemudian ada E di arah X. Nah, ini adalah sigma YX gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai Hall conductivity yang muncul karena ada medan magnet. Nah, anomalous Hall effect itu tidak perlu medan magnet, tetapi bisa muncul karena magnetisasi ya, dalam suatu material, magnetisasi. Itu bisa memunculkan anomalous Hall effect. Nah, tapi kemudian ada kuantum di situ ya. Nah, kuantisasi anomalous Hall effect itu muncul, nanti kita akan dapatkan itu muncul karena yang namanya Berry curvature ya. Berry curvature. Kita namakannya omega untuk kasus ini ya. Nah, Berry curvature ini akan mirip seperti medan magnet, tetapi munculnya bukan dari real space medan magnet, tapi dari momentum space ya. Momentum space itu muncul karena ada periodik kristal, efek dari periodik kristal potensial gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan efek ini gitu ya? Saya akan menjelaskan beberapa kasus ya. Pertama kita lihat dulu fungsi gelombang elektron ya. Fungsi gelombang elektron di vakum ya, vakum. Nah, fungsi gelombang elektron pada vakum itu bisa tuliskan sebagai E pangkat I KR ya. Ini adalah vektor 2 ya. Oke, fungsi gelombang ini kita namakan plane wave ya, karena misalkan karena Hamiltoniannya yang kita pakai kan cuma P kuadrat per 2M gitu ya. Nah, Hamiltonian ini kalau kita pasang dengan wave function yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan energi yang besarnya H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Ini hanya energi kinetiknya aja ya. Dan wave function-nya merupakan eigenstate ya dari Hamiltonian gitu. Ini adalah fungsi gelombang elektron di vakum ya. Nah, untuk mengukur berapa posisi dari wave function ini gitu ya, kita menggunakan operator posisi ya, operator posisi. Jadi operator posisi itu sama sebenarnya dengan operator momentum, tapi kita Fourier transform ya. Bentuk operator posisi itu adalah R ya, itu sama dengan I D K gitu ya, turunan dari K. Kalau operator momentum itu adalah minus I H bar D per dx ya. Ini operator momentum. Nah, Fourier transformnya kita mendapatkan operator posisi ya. Makanya ada minus sama I plus itu. Ini terkait dengan komutasi dari R dengan P gitu. Oke. Nah, sekarang untuk fungsi gelombang di solid gitu ya. Fungsi gelombang di solid agak berbeda. Kita memakai karena ada efek dari potensial ya dari solid itu, tidak hanya plane wave di sana, tapi juga ada potensial yang periodik ya, efek potensial periodiknya. Jadi U, K gitu ya, R ya. Juga bisa jadi fungsinya itu tergantung bandnya, posisi band di solid itu. Nah, jadi itu bisa N, bisa fungsi K dan R gitu ya. Oke. Nah, sekarang operator posisinya tidak hanya sekedar IDK gitu ya. Tapi juga ada komponen yang dari sini ya, dari U.
dari potensial periodik. Ini fungsi periodik ya, fungsi periodik karena ada potensial periodik dari solid ya. Nah, ada juga arga harap ya. UNK, IDK, UNK. Ini kalau kita proyeksikan ke satu band ya. Jadi sebenarnya ini adalah R, tapi untuk sebenarnya kita ambil ini ya sebenarnya. Psi N untuk satu band ya. Psi N gitu. Ini yang di sini ya. Makanya di sini nggak ada penjumlahan untuk band yang interband. Sebenarnya ada juga ya komponen interband, tapi di sini kita mainnya cukup untuk kita asumsikan tidak ada elektron yang lompat ke band yang lain gitu. Nah, tambahan faktor ini ya, ini yang kita sebut sebagai koneksi Berry ya. Berry R-nya double Berry connection. Nah, kita sebut sebagai A. ANK. Dia vektor ya. Oke. Karena ini juga vektor. Ini juga vektor. Nah, apa efek dari koneksi Berry ini? Koneksi Berry ya, kalau kita hitung misalkan komutasi ya antara komponen X dengan Y gitu, dari suatu posisi, maka kita bisa jabarkan ya, komponen X dari suatu posisi, kita jabarkan dulu ya, komponen X dari suatu posisi itu, maka I dkx ditambah U, N, atau langsung aja A ya, AX, NK gitu. Kalau Y juga I dky AYNK gitu ya. Maka komutasinya kita mendapatkan I dkx plus ANK X I dky plus ANKY. Oke, komutasi ini. Nah, komutasi antara I dkx dengan I dky itu 0 ya, karena saling komut. Turunan X atau turunan Y duluan tidak masalah gitu. Nah, yang menjadi tidak komut adalah dengan ini ya. Jadi ada komponen I dkx A Y gitu ya, NK gitu, dikurangi I dky dengan A NK X gitu. Maka kita akan mendapatkan seperti operator curl tapi untuk K ya. Ini untuk A N K ya, NK. Y gitu. Dengan ada I-nya. Gitu. Jadi komutasi antara X dengan Y itu ada I. Nah, yang ini yang kita sebut sebagai Berry curvature ya. Kurvatur Berry. Ini yang kita sebut sebagai Berry kurvatur. Gitu. Ini sebenarnya kurvatur ini secara general, tapi ini kita ambil di arah komponen Z ya. Nah, ini juga kurvatur Berry-nya ke arah komponen Z gitu. Oke. Nah, teman-teman kalau ingat ya, hal seperti ini itu muncul juga sebenarnya di kisah elektron di dalam medan magnet biasa ya. Elektron dalam medan magnet ya, elektron dalam medan magnet. Dalam P field gitu ya. Yang kita lakukan adalah satu substitusi pearls ya, pearl substitution. Kita mengubah P menjadi P minus EA gitu. Nah, ini beda ya. A-nya sekarang bukan A yang Berry connection, tapi A-nya ini potential vector biasa ya, potential vector. Dengan kalau P-nya tadi ya minus I bar nabla gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai momenta ya. Untuk kasus dengan ada medan magnet gitu ya. Momentumnya itu tidak komut ya. Jadi kalau pi X dengan pi Y gitu, kita akan mendapatkan minus I bar dx minus EA gitu ya.
X, ini pakai vektor ya, koma minus I H bar DY minus EA Y gitu. Nah, sini kita akan mendapatkan nilainya adalah I H bar E per C, kemudian ada DX AY kurangi DY AX ya. Sorry, nggak pakai C. Nah, dia itu terkait dengan IH bar E ada curl ya dari A gitu ya, tapi di arah sumbu Z gitu ya. Nah, ini adalah medan magnet ya, curl dari A adalah medan magnet gitu. Jadi ada koneksi gitu ya antara Berry curvature ya, itu adalah turunan curl dari A itu adalah Berry connection tapi di medan medan yang apa, medan K gitu ya, sedangkan ini adalah medan di real space ya gitu. Nah, untuk berikutnya kita pakai ya hasil komutasi tadi, dari komutasi X ya gitu ya, I dari Berry curvature ya di arah Z. Oke. Nah, sekarang bagaimana dalam prakteknya? Oke, dalam prakteknya kita punya, misalkan kita punya Hamiltonian ya, Hamiltonian K itu ada H0 ya, H0 itu dari sesuatu yang bisa memunculkan band lah pokoknya ya, bisa kita diagonalisasi gitu ya. Kemudian tambah perturbasi dengan medan listrik ya. Gitu. Nah, untuk mencari kecepatan ya, misalkan velocity ya, V ya, dari suatu sistem dengan Hamiltonian ini gampang ya sebenarnya. V-nya itu adalah ya turunan dari R gitu kan, per dt. Nah, berarti kan untuk mencari V ya, misalkan komponen V yang arahnya ke I misalkan gitu ya, yaitu kita ambil komponen I gitu ya. Tapi kita tinggal melakukan operasi Heisenberg ya, IH bar itu R I kita komutasikan dengan Hamiltonian ya. Oke. Nah, kalau kita komutasikan kita akan mendapatkan R-nya tadi kan, R-nya tadi adalah IDK ya minus Berry curvature ya, atau tambah ya, plus Berry curvature Berry connection ya, NK vektor gitu ya. Oke. Nah, bagian pertama ya dari ini akan bermain ke H0 gitu ya. Nah, bagian pertama itu akan menghasilkan turunan ya, momentum dari energi, fungsi momentum. Ini. Karena komutasi ini dengan A itu nilainya 0 ya. Nah, bagian berikutnya itu ada komutasi RI dengan posisi yang lain ya. Seperti hasilnya tadi, X dengan Y gitu. Nah, ini akan menghasilkan E per H bar. Ada E di sini ya, E per H bar. Tadi Berry connection, Berry curvature ya, hasilnya I dibagi dengan I ya hilang gitu ya. Jadi EIJK omega K EC ya. E ini electric field ya. Ini electric field medan listrik. Oke. Nah, ternyata ketika kita punya sistem ya dengan Berry curvature ya, kita mendapatkan tidak hanya group velocity yang biasa gitu ya. Kalau kalian membuka buku Ashcroft-Mermin ya, mereka hanya menulisnya sampai ini ya, group velocity. Tapi ketika kita memikirkan bahwa di dalam potensial yang periodik gitu ya, terdapat medan yang disebut sebagai Berry curvature gitu ya, kita akan mendapatkan tambahan ya. Ini namanya kecepatan anomalus ya. Kecepatan anomalus. Atau anomalus velocity ya. Anomalus velocity ini ternyata tegak lurus dengan E dan tegak lurus dengan Berry curvature ya. Nah, kalau kita menghitung gitu ya, current gitu misalkan ya. Current itu muncul karena
integrasi ya dari dk gitu, semua bilangan kuantum semua momentumnya kita integralkan, dikalikan dengan kecepatan ya, dikalikan dengan fungsi distribusinya gitu. Kalau kita mengambil komponen yang pertama ini gitu ya, kita akan mendapatkan komponen yang biasa ya, longitudinal current, yang mendapatkan nanti hubungan Drude atau Drude conductivity dan seterusnya gitu ya. Tapi yang menarik adalah komponen yang kedua yang ini ya, kalau kita masukkan ke sini. Nah, jadi J-nya itu kita sebut sebagai aja J anomalus gitu ya, JA. Dengan komponen misalkan komponennya I gitu ya. Nah, kalau kita integralkan ya, kita dapatkan D pangkat 3K. Nah, kalau kita ambil komponen I-nya gitu ya. Ini EIJK ini adalah Levi Civita ya, simbol ya, Levi Civita. Pokoknya kalau ada komponen I kita ambil gitu ya. Kemudian I, kemudian J, K gitu ya. Dan dia harus mengikuti komutasi siklik ya. Siklik ini. Jadi kalau dari komponen I kita ambil, nah ini JK-nya harus berurutan gitu ya. Supaya tandanya positif. Kalau dia nggak berurutan, tandanya negatif ya. Nah, kita mendapatkan E per H per EIJK omega gitu ya. E J gitu. Dikalikan F ya. Nah, untuk kasus kebanyakan gitu ya, F itu bisa ada dua ya. Kalau kalian melihat kalkulasi yang termoelektrik gitu ya, misalkan F itu muncul dari F yang homogen ya, F yang equilibrium ya, biasanya ditulis sebagai Fermi-Dirac distribution gitu ya, ditambah juga dengan F yang delta F ya, delta F yang muncul karena adanya medan listrik gitu ya, jadi ini proporsional dengan E gitu. Tapi untuk kasus ini gitu ya, kita harus ambil yang F0 gitu untuk mendapatkan linear conductivity-nya ya. Karena kalau kita ambil yang delta F, kita akan mendapatkan non-linear conductivity gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita punya band yang merupakan insulator ya, ada band gap-nya gitu ya. Dia terisi penuh ya. Tapi ternyata juga ada body curvature-nya di dalam band ini, band insulator ini gitu ya. Maka yang perlu kita integralkan ya, JA ini muncul dari integral ya, D pangkat 3K, ini E berhabar keluar gitu ya, kalikan E di arah J gitu ya. Nah, yang perlu kita integralkan itu hanya omega K dikalikan F0 gitu ya. Nah, integral dari Berry curvature gitu ya, ini ada prefaktornya sebenarnya, 2pi pangkat 3 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk sistem yang dua dimensi gitu ya, kalau kita integralkan Berry curvature ini terhadap semua F0, ini biasanya dua dimensi kalau kita dapatkan itu ya. Nanti terserah bisa, yang terkuantisasi itu biasanya di dua dimensi ya. Nah, yang di dua dimensi ini kalau kita integralkan dengan prefaktornya, kita mendapatkan ini namanya bilangan Chern gitu. Dia terkuantisasi ya, atau Chern number ya. Nah, ini tadi kita mengukur number current gitu ya. Tapi kalau kita mengukur charge current, kita kalikan medannya lah, kita kalikan electric charge gitu ya, E. Nah, di sini ada tambahan E. Jadi ini ada E kuadrat. Makanya konduktivitas dari XY misalkan gitu ya, dia itu terkuantisasi di E kuadrat per H gitu ya. Karena di sini ada faktornya 2pi gitu ya. Jadi H per kali 2pi itu E kuadrat per H. Nah, jadi terkuantisasi di sini dengan bilangan Chern yang nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai quantum anomalous Hall effect ya. Dan munculnya karena geometri atau topologi gitu ya. Kalau topologi itu sifat geometri yang sudah kita integralkan semua gitu ya, dari suatu material gitu. Itu presentasi kali ini.
Semoga tertarik untuk mempelajari terus tentang material bertopologi, gitu ya, material yang disebut sebagai quantum anomalous Hall effect, atau material yang disebut sebagai Chern insulator. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terus belajar. Terima kasih.